Kalau cuma baca spek, Mi 11 Lite ini kayaknya lebih worth it daripada Realme 8 Pro. Tapi emang bener. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range hampir sama, yaitu Mi 11 Lite versus Realme 8 Pro yang agak lebih mahal. Kira-kira gimana dengan hasil tesnya? Let's check this out! Dari segi desain, kedua HP ini mempunyai pendekatan yang mirip-mirip dengan keunikan masing-masing. Sama-sama mengincar pasar HP yang compact, tapi secara style sangat berbeda, di mana Mi 11 Lite lebih elegan dan Realme 8 Pro lebih ke eksentrik. Kedua HP ini sama-sama berframe plastik yang membedakan di back covernya, di mana Mi 11 Lite menggunakan bahan kaca, tapi kita nggak tahu apakah ini Corning Gorilla Glass atau enggak, dengan finishing haze yang lumayan tahan dari bekas sidik jari. Kalau Realme 8 Pro tampilannya agresif banget dengan tulisan Dare to Live yang besar, dibalut finishing doff dengan tekstur gradasi yang akan mantulin cahaya. Cuma bahannya dari plastik, tapi resisten terhadap bekas sidik jari juga. Untuk desain kamera kedua HP ini juga cukup berbeda, di mana Mi 11 Lite lebih ke arah eclipse di layer utama untuk dua kameranya, dan layer berikutnya untuk lensa kecil dan flash. Kalau Realme 8 Pro bentuknya kotak simetris yang menampung 4 lensa, dibalut frame glossy yang di bawahnya terdapat LED flash. Di sisi depan keduanya sama-sama menggunakan desain punch hole dan peletakannya sama-sama di pojok kiri atas. Untuk perlindungan layarnya, Mi 11 Lite menggunakan Corning Gorilla Glass 5, Realme 8 Pro juga pakai sih, cuma kita nggak tahu versi yang berapa. Untuk dimensi juga berbeda, di mana Mi 11 Lite di 6,55 inch, sedangkan Realme 8 Pro di 6,4 inch. Feel pegang kedua HP ini juga cukup compact karena keduanya sama-sama tipis, tapi lebih tipis di Mi 11 Lite. Beratnya pun lebih enteng di Mi 11 Lite. Perbedaan fitur yang paling terasa yaitu fingerprint sensor, di mana Realme 8 Pro udah in display yang lebih mewah pastinya dibanding Mi 11 Lite yang masih ada di samping. Oh iya, Mi 11 Lite ini juga punya AR Blaster, di mana Realme 8 Pro nggak punya. Terus kalau lihat dagunya, Mi 11 Lite ini lebih tipis. Kalau audio jack 3,5 mm absen di Mi 11 Lite, tapi diganti dengan dongle, sedangkan Realme 8 Pro tetap hadir. Dan yang mungkin krusial buat beberapa orang, slot SIM tray Mi 11 Lite ini cuma dual slot, dan Realme 8 Pro tetap menggunakan triple slot. Dari segi display, walau sama-sama menggunakan panel OLED, tapi beda generasi, di mana Mi 11 Lite menggunakan AMOLED, sedangkan Realme 8 Pro menggunakan Super AMOLED. Untuk resolusinya, sama-sama di Full HD+, tapi refresh rate-nya berbeda, di mana Mi 11 Lite sudah di 90Hz, sedangkan Realme 8 Pro masih di 60Hz. Saat dipakai sendiri-sendiri, kalian akan ngerasa layar HP kalian bagus-bagus aja, tapi pas dicobain side to side, kerasa banget perbedaan warnanya. Udah mana layar Mi 11 kekuning-kuningan, kalah HDR pula sama Realme 8 Pro. Ya, di sini kita udah nggak kaget sih. Yang pakai Super AMOLED kayak Redmi Note 10 Pro aja kebanting, apalagi Mi 11 Lite ini yang cuma pakai panel AMOLED. Anggaplah ini kualitas yang dibayar dengan jargon fair price yang didengungkan Xiaomi. Fair kok harganya sama kualitas layarnya. Apalagi ditambah always on display Mi 11 Lite yang dibatasin cuma 10 detik. Beda banget dengan Realme 8 Pro yang beneran always on display. Paling Mi 11 Lite menang di refresh rate. Realme 8 Pro kalah di sini, tapi kalahnya cuma di scrolling aja. Kalau kita tes di controllable area, kedua HP ini sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Cuma kalau di pojok deket kamera, Mi 11 Lite itu ada yang nggak bisa diakses. Sedangkan Realme 8 Pro masih dapat akses sedikit-sedikit. Kalau masalah touch delay, pas kita cek di multitouch-nya Antutu, kedua HP ini sama-sama mempunyai potensi ke arah sana. Tergantung ini mas seberapa sensitif kalian dalam masalah touch delay. Untuk speaker kedua HP ini punya setup yang berbeda, di mana Mi 11 Lite membawa stereo speaker, sedangkan Realme 8 Pro menggunakan mono speaker. Untuk kenceng-kencengan, pasti kencengan Mi 11 Lite, tapi bedanya tipis. Cuma beda karakter suara aja. Mi 11 Lite lebih ke arah deep, cocok untuk penyuka bass, kalau Realme 8 Pro lebih ke arah bright, cocok untuk yang suka treble.
Untuk kelengkapan sensor kedua HP ini bisa dibilang sama-sama aja dari sisi kelengkapan. Untuk face unlock dan fingerprint sensornya sama-sama udah presisi dan cepat. Cuma karena MIUI itu animasinya lumayan makan waktu, jadi Realme 8 Pro kelihatan lebih cepat. Kedua HP ini juga punya NFC, wajar lah di harga segini, kalau nggak ada kritik aja. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Waktu pas kita tes, keduanya sama-sama mendapatkan sinyal yang cukup penuh dengan speed test yang hampir mirip-mirip. Sedangkan untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya Realme 8 Pro unggul di sini karena bisa lebih stabil di 4 bahkan di 5 bar dibanding Mi 11 Lite yang berkisaran di 2-4 bar. Dan pas speed test pun hasilnya jauh banget bun. Kebanting deh Mi 11 Lite ini. Kalau untuk kecepatan storage-nya beda tipis. Dimana Mi 11 Lite udah pakai UFS 2.2 sedangkan Realme 8 Pro masih di 2.1. Dan speed testnya pun lebih cepat sedikit di Mi 11 Lite. Dua HP ini membawa setup kamera yang berbeda. Mi 11 Lite membawa 3 kamera yaitu di 64 megapiksel di kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel telemakro. Sedangkan Realme 8 Pro membawa 4 kamera, 108 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Kalau untuk kamera depannya sama-sama beresolusi 16 megapiksel. Untuk hasil keduanya pada settingan auto, warna yang dihasilkan terasa mirip, tapi jelas plus minus. Kalau untuk HDR-nya lebih luas di Realme 8 Pro, di mana Mi 11 Lite terasa lebih sempit. Sedangkan untuk detail gambar lebih baik di Mi 11 Lite. Kalau untuk autofocus, kedua HP ini sama-sama baik dan cukup presisi. Saat diaktifkan AI-nya, warna Mi 11 Lite lebih masuk akal dibandingkan Realme 8 Pro yang terkesan maksa di saturasi. Untuk lensa potretnya secara detail dan kedalaman lebih baik di Realme 8 Pro daripada Mi 11 Lite yang cenderung lebih dangkal. Untuk ultrawide-nya plus minus, di mana Mi 11 Lite agak lebih gelap, tapi HDR-nya lebih luas. Kalau Realme 8 Pro lebih terang, tapi HDR-nya lebih sempit. Saat kondisi low light, Mi 11 Lite lebih terang dan detailnya lebih baik dibanding Realme 8 Pro yang agak lebih gelap dan detailnya berasa turun. Tapi hasilnya terbalik saat kita mengaktifkan night mode-nya, di mana Mi 11 Lite perbedaannya dikit banget dengan mode autonya dibanding Realme 8 Pro yang hasilnya lebih baik karena tidak hanya brightness yang dinaikkan, tapi ada sentuhan saturasi yang membuat hasilnya lebih hidup. Kalau untuk kamera selfie-nya, secara detail dan warna, pada mode auto, Realme 8 Pro bisa kasih hasil yang lebih baik. Begitupun pada mode potretnya, secara kedalaman dan warna, Realme 8 Pro bisa kasih hasil yang lebih baik dan enak dilihat. Pindah ke perekaman video kamera belakangnya. Untuk resolusi 4K 30fps, hasil pewarnaan dan detailnya lagi-lagi mirip, tapi Mi 11 Lite lebih stabil karena dilengkapi IIS dibanding Realme 8 Pro yang belum dilengkapi IIS. Kalau di 1080p 60fps-nya, secara warna dan detail kita masih bilang nggak terlalu jauh beda. Kalau untuk autofokusnya bisa dibilang hampir sama-sama aja. Sedangkan untuk resolusi 1080p 30fps-nya dengan IIS hasilnya sama-sama stabil, tapi untuk kecerahan lebih cerah di Realme 8 Pro sedikit. Kalau untuk perekaman kamera depannya sama-sama bisa merekam di 1080p 30fps dengan IIS. Hasilnya secara detail dan kestabilan mirip-mirip. Perbedaannya di warna, di mana Mi 11 Lite kasih saturasi yang lebih banyak dibanding Realme 8 Pro yang agak flat. Dan satu lagi, yang tidak dimiliki Realme 8 Pro tapi di Mi 11 Lite ada, yaitu perekaman di 1080p 60fps tanpa IIS. Kedua HP ini menggunakan chipset yang berbeda, di mana Mi 11 Lite menggunakan Snapdragon 732G, sedangkan Realme 8 Pro menggunakan Snapdragon 720G. Kalau untuk RAM 8GB dan storage-nya di 128GB. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 4 game dan 6 aplikasi ringan, diantaranya PUBG Mobile.
Genshin Impact, CODM, Mobile Legends, Netflix, TikTok, YouTube, Play Store, Instagram, Google Chrome. Hasilnya Realme 8 Pro mendominasi dengan bisa membuka lebih cepat 6 aplikasi, 3 diantaranya game berat, sedangkan Mi 11 Lite cuma di 3 aplikasi ringan. Untuk satu game lagi bisa kita bilang seri, walau tipis banget dimana Realme 8 Pro lebih cepat sedikit. Lanjut ke multitasking, karena kedua HP ini RAM-nya udah di 8GB, kita paksa buka 8 aplikasi, 2 game dan 6 aplikasi ringan, yaitu CODM, Mobile Legends, Netflix, TikTok, YouTube, Play Store, Instagram, dan Google Chrome. Hasilnya untuk kedua HP ini sama-sama sanggup membuka 8 aplikasi tersebut tanpa reload. Lanjut lagi kita ke stress test menggunakan Antutu untuk mengukur mana yang nyampe di 45 derajatan terlebih dahulu. Dan hasilnya Mi 11 Lite baru juga jalan 3-4 menit. Udah kepanasan. Dimana Realme 8 Pro masih anteng-anteng aja di bawah 40 derajatan. Sebelum masuk gaming test kedua HP ini, kita setting refresh rate layarnya sama-sama di 60Hz. Brightness-nya di 80% dengan speaker yang full, biar aci. Terus kita tes dulu skor Antutunya sebelum dan sesudah gaming test maraton ini. Untuk tes di awal, hasilnya Mi 11 Lite menyelesaikan terlebih dahulu tesnya dan mendapatkan skor di 350 ribuan. Dan Realme 8 Pro di 340 ribuan. Game pertama yang akan kita coba yaitu CODM. Kita main kedua HP ini sama-sama di 30 menit di settingan yang agak kita paksain di High Max. Karena kedua HP ini di compare terakhir sama-sama stabil dan enak waktu lawan Redmi Note 10 Pro yang agak ngampas. Dan ternyata di settingan yang lumayan nyiksa ini agak lebih banyak ngedropnya di Mi 11 Lite karena suhunya agak lebih hangat dikit juga dari Realme 8 Pro. Walau tetap Realme 8 Pro juga nggak selamat dari frame drop, cuma cenderung lebih sedikit. Feel sentuh layar untuk kedua HP ini juga sama-sama baik. Untuk suhunya sendiri di Mi 11 Lite di 42-43 derajatan, sedangkan di Realme 8 Pro cuma di 41-42 derajatan. Untuk game kedua kita main Mobile Legends selama 30 menit dengan settingan Ultra HFR di kedua HP ini. Untuk feel bermainnya bisa dibilang sama-sama lancar. Kedua HP ini bisa menjalankan gamenya tanpa kendala berarti dan cukup nyaman main selama 30 menit. Untuk suhunya Mi 11 Lite di 40 derajatan, begitupun di Realme 8 Pro juga di 40 derajatan. Untuk game ketiga kita main PUBG Mobile selama 30 menitan di settingan Balance Ultra biar menantang. Hasilnya, feel bermain kedua HP ini bisa dibilang sama-sama masih lancar menjalankan game ini. Hampir gak ada frame drop di kedua HP ini, layarnya juga masih sangat responsif dan cukup nyaman lah pokoknya. Gyronya di kedua HP ini juga sama-sama bisa dipakai. Untuk suhunya sendiri di Mi 11 Lite di 39 derajatan paling tinggi dan Realme 8 Pro di 38 derajatan paling tinggi. Masuk ke game terakhir yaitu Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan rekomendasinya aja di low 30 fps. Hasilnya ternyata Mi 11 Lite lumayan keteteran juga di sini. Walau Realme 8 Pro juga kerasa dropnya, cuma Mi 11 Lite ini lumayan banget frame yang ke-skip pas lagi banyak animasi atau efek. Untuk suhunya sendiri di Mi 11 Lite paling tinggi di 44 derajatan dan Realme 8 Pro di 43 derajatan paling tinggi. Terus kita tes lagi skor Antutunya setelah bermain 2 jam lebih untuk melihat apakah ada penurunan performa atau enggak. Dan ternyata kedua HP ini bisa maintain skornya dengan penurunan skor yang sama-sama di 10 ribuan. Jadi nggak terlalu berasa sih. Kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang agak mirip, di mana Mi 11 Lite membawa 4250 mAh dengan kepala charger di 33 watt, sedangkan Realme 8 Pro di 4500 mAh dengan kepala charger di 50 watt. Kita coba dulu untuk pengecasan kedua HP ini. Kita isi dari 1 sampai 100% dengan kepala charger bawaannya masing-masing. Hasilnya Mi 11 Lite bisa selesai dalam waktu 58 menit, sedangkan Realme 8 Pro membutuhkan waktu di 47 menit. Untuk drain testnya kita coba main 4 game dengan settingan speaker full dan refresh rate layarnya di 60Hz dan brightnessnya di 80%.
sebagai follow up dari gaming test yang kita lakuin di segmen sebelumnya. Yang pertama adalah CODM, kita main selama 30 menit dengan settingan High Max. Hasilnya Mi 11 Lite drop di 6% dari 100% ke 94%, sedangkan Realme 8 Pro drop di 7% dari 100% ke 96%. Terus untuk Mobile Legends selama 30 menit dengan settingan Ultra HFR, Mi 11 Lite berkurang 9% dari 94% ke 85%. Kalau Realme 8 Pro berkurang 7% dari 93% ke 86%. Untuk game ketiga yaitu PUBG Mobile, kita main selama 30 menit dengan settingan Balance Ultra. Mi 11 Lite berkurang 7% dari 85% ke 78% dan Realme 8 Pro berkurang 6% dari 86% ke 80%. Dan game terakhir yaitu Genshin Impact, kita main selama 30 menit dengan settingan low 30 fps. Untuk Mi 11 Lite berkurang 11% dari 78% ke 67%, sedangkan Redmi Note 10 Pro berkurang 10% dari 80% ke 70%. Lagi-lagi ini ngebuktiin Mi 11 Lite itu looping and drop baterainya kuat di awal dan lebih cepat turun nanti di akhir-akhir. Dari hasil tes tadi, kita tambah yakin kalau mau beli handphone jangan cuma ngeliat chipsetnya doang. Well, kalau lihat harga SRP-nya emang lebih mahal di Realme 8 Pro, bedanya nyampe 500 ribuan. Tapi ya wajar lah, hardware dan fasilitas lainnya lebih fancy di Realme 8 Pro. Kita listing aja ya kelebihan masing-masing. Mi 11 Lite, back covernya kaca, tapi nggak tahu juga sih Gorilla Glass atau bukan. Refresh rate layarnya di 90Hz, yang kepake buat medsos doang. Di game mah belum kepake banget. Udah pakai Gorilla Glass 5, speakernya stereo, chipsetnya Snapdragon 732G, yang nggak terlalu berasa perbedaannya sama 720G. Tapi kita juga nggak tahu sih 732G ini dengan merek lain. Bisa jadi performanya ketahan karena pakai MIUI. Terus UFS-nya karena sudah menggunakan UFS 2.2. Nah, kalau di Realme 8 Pro, layarnya lebih superior dari segi warna. Punya always on display yang beneran, bukan fake yang cuma 10 detik. Fingerprint sensornya udah in display. Pastinya lebih mahal dari fingerprint sensor yang cuma ada di samping. Terus HP ini pakai Corning Gorilla Glass juga sih, walau nggak dimention versi berapa. Masih mempunyai audio jack 3,5 mm. Slot SIM tray-nya bertipe dedicated, antena WiFi yang lebih baik, baterai yang lebih besar dikit, charging yang lebih cepat. Kira-kira itulah kenapa harganya lebih mahal. Kalau hasil tes kamera, speed test, dan gaming, kalian simpulin sendiri aja lah ya. Jadi setelah kita ngelakuin beberapa compare, bisa ditarik kesimpulan, produk Xiaomi akan selalu kelihatan lebih wah sampai produknya beneran di-compare dari banyak sisi, bukan cuma di-compare dari gaming test doang, speed test doang, atau kamera test doang. Kayaknya kita nggak akan mau ngelakuin sih, malah mempersempit sudut pandang kalian dalam memutuskan membeli HP. So, tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching, sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!